Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PKN 40. Perkenalkan, nama saya Hana Septianti dengan NIM 21211101161. Perkenalkan, saya Atu Aurotia Farmeswari dengan NIM 212110101037. Perkenalkan, nama saya Farah Faridatul Basyiroh dengan NIM 2118110110103. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah dengan NIM 211510701009. Dia itu Al-Farizi dengan NIM 2119106001073. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang tarif pajak minimum atau alternatif minimum tax. Faktor yang dapat mempengaruhi negara tersebut dikatakan negara maju dan negara berkembang adalah salah satunya tentang bagaimana negara tersebut menjaga kestabilan perekonomiannya. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang yang berada di wilayah Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Faktor perekonomian negara Indonesia didukung oleh sektor pertanian karena merupakan negara agraris, sektor maritim karena kaya dengan hasil laut, sektor pariwisata karena kaya dengan keindahan alamnya, dan sektor industri yang mayoritas berada di kota-kota besar di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, dalam postur APBN 2019 menunjukkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia yang menyumbang hingga 82,5%, dan pajak sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Oleh karena itu, pajak menjadi hal yang begitu krusial dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Kaitan dengan pajak, pada 4 Juni 2021 terdapat pro kontra mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya pada kebijakan alternatif minimum tax atau AMT, yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan tarif pajak minimum alternatif. Alternatif minimum tax sendiri adalah jenis pengenaan pajak yang didesain untuk menghindari perusahaan dan tidak membayar pajak atau membayar terlalu kecil dibandingkan dengan penghasilan mereka. Berbicara tentang perpajakan, pastinya di setiap negara tentu memiliki pajak yang harus atau wajib untuk dibayar. Karena pajak merupakan pendapatan pemerintah dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan hal tersebut, aparatur pajak merancang tagihan tiap orang disesuaikan dengan kondisi perekonomiannya. Sehingga pemerintah ingin menerapkan kebijakan pajak minimum dengan tarif 1% dari penghasilan bruto yang tertera dalam draft rancangan Undang-Undang Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan tarif pajak minimum atau alternatif minimum tax atau yang biasa disebut dengan AMT yang dapat dikenakan termasuk kepada perusahaan rugi supaya tetap menyetor pajak kepada negara. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penerapan AMT dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas korporasi. Ini dapat dikatakan menguntungkan karena dapat menciptakan fairness bagi seluruh badan wajib pajak. Dan pada dasarnya seluruh korporasi yang untung maupun buntung sama-sama menikmati fasilitas dan layanan publik Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penerapan AMT dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas korporasi. Namun di sisi lain, HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menolak rencana pemerintah menerapkan kebijakan tarif pajak minimum atau alternatif minimum tax. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan jika pemerintah tetap memaksakan adanya tarif pajak dan dikembalikan lagi pada filosofi pajak penghasilan, itu sangatlah bertentangan. Maka ini mengisyaratkan pemerintah hanya ingin mengambil manfaat dari wajib pajak tanpa melihat kondisi lapangan, dan dapat dilihat juga apabila suatu usaha belum menguntungkan, tidak mungkin juga pemerintah memajakinya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah harus menyiapkan skema yang tepat agar kebijakan AMT tidak berujung kepada kaburnya investasi asing ke negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Sebab pengusaha akan dibayang-bayangi AMT meski baru memulai usaha, sehingga makin merasa dirugikan oleh pemerintah Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan tersebut yaitu suatu rencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki pertimbangan yang matang dan bertujuan baik untuk sistem perekonomian di Indonesia. Seperti contoh dalam kasus ini yaitu kebijakan alternatif minimum tax dalam mewujudkan rasa keadilan dengan sistem perusahaan yang merugi untuk tetap membayar pajak tetapi dengan tarif minimum. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.